لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له اشهد ان محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده اللهم صل وسلم على هذا النبي الكريم محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه وسن سنته إلى يوم القيامة وبعد. Sidang jamaah salat Isya tarawih serta witir yang mengharap mencari ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Puja puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat, terutama nikmat-nikmat dari iman Islam, karena tanpa dua nikmat ini kita tidak mampu melangkahkan kaki kita menuju rumah Allah yang mulia ini. Banyak kita lihat saudara-saudara kita memiliki kesehatan, tetapi Allah tidak titipkan iman, tidak titipkan Islam di dalam hatinya, maka kesehatan dia gunakan untuk di rumahnya saja. Ada juga saudara kita yang Allah berikan kepadanya kesehatan, Allah berikan kepadanya kenderaan, tetapi dengan kedua nikmat tersebut tanpa dibarengi dengan nikmat-nikmat dan nikmat Islam, mereka juga masih lalai dengan aktivitasnya. Jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, karena Allah Subhanahu wa taala masih menitipkan dua nikmat yang sangat berharga ini kepada kita, maka ini patut kita syukuri. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga memberikan kepada kita nikmat umur, sehingga kita masih bisa berjumpa dengan Ramadan itu seribu Hijriah. Mungkin ketika kita yang kala didahului kita teringat Ramadan yang lalu. Nah, saudara-saudara kita kolega kita sahabat kita yang sama-sama ikut dan melangkahkan kaki bersama menuju rumah Allah yang mulia. Akan tetapi bahasanya Ramadan itu seribu Hijriah, saudara kita yang tak tertinggal kita ataupun saudara kita yang hanya Allah beri nikmat kesehatan sehingga masih terbaring di rumah di atas tempat tidurnya ataupun terbaring di atas di rumah sakit. Jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, selawat dan salam selalu tiada putus-putusnya, tiada henti-hentinya kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena ini dalam perintah Allah. Allah sebutkan di dalam Al-Quran, Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah beserta para malaikatnya senantiasa bersalawat kepada Nabi Muhammad. Maka Allah memerintahkan hamba-hambanya yang beriman kepada Allah, yang percaya kepada enam rukun iman, untuk senantiasa bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, puasa Allah sebutkan di dalam Al-Quran dalam surah Al-Baqarah dari ayat 183 hingga ayat 188 hingga ayat 187. Berarti sekitar 50 ayat Allah jelaskan tentang puasa di dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 180, dan yang anak asing lebih gedanya rafaiman dari Allah. Allah sebutkan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Allah memanggil, Allah mengajak hamba-hambanya yang beriman kepada Allah. Kemudian Allah memberikan kepada hamba-hamba ini suatu perintah, yang mana perintah ini telah Allah perintahkan, telah Allah bebankan, telah Allah wajibkan kepada umat-umat sebelum umat Nabi Muhammad SAW. Perintah ini adalah perintah puasa. Tujuannya apa? La'allakum tattaqun. Ayat dalam surah Al-Baqarah ayat 180 Allah sebutkan la'allakum tattaqun. Untuk ayatnya la'allakum tattaqun. Semoga keinginan Allah, harapan Allah dengan hambanya yang beriman kepadanya
beriman kepada 6 rukun iman tersebut, menjadi hamba yang bertakwa, menjadi hamba-hamba yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah juga menjelaskan takwa. Di dalam Al-Quran Allah menjelaskan takwa terlalu banyak. Contoh urutnya yang takwa oleh Allah dalam surah Al-Baqarah dari ayat kedua, Allah sebutkan alif lam mim dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Kemudian bertakwa alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Yang pertama, orang-orang yang bertakwa adalah mereka yang senantiasa beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Yu'minuna bil ghaibi, beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat, beriman kepada hari kiamat. Itu adalah hal-hal yang baik yang tidak tampak di mata manusia kita. Mata zahir kita ini tidak tampak. Ada mana? Ada bagaimana Allah, bagaimana malaikat, bagaimana hari kiamat kelak. Tetapi Allah sebutkan bagaimana Allah di dalam Al-Quran, bagaimana kekuasaan Allah, bagaimana kekuatan Allah Subhanahu wa taala. Allah sebutkan bagaimana para malaikat, ketaatan para malaikat, la ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'mar. Kemudian Allah juga jelaskan di dalam Al-Quran, Allah sebutkan di dalam Al-Quran bagaimana hari kiamat tersebut. Ini harus kita imani. Memang hari ini tidak terlihat di mata kita. Mana juga berarti. Akan tetapi akan tahu, akan kita merasakan. Begitu juga dengan maut, ini hal gaib, tidak tampak di mata kita. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah sebutkan lagi wa yuqimuna as-salat. Tanda-tanda orang yang beriman, yang orang yang bertakwa kedua adalah wa yuqimuna as-salat. Mereka yang senantiasa menegakkan salat. Sehingga dalam sebuah hadis Nabi Allah disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza ra'aitum ar-rajula yata'ahadu al-masjid fashhadu lahu bil iman." Jikalau engkau melihat seorang pemuda, seorang laki-laki berlalu-lalang menuju masjid Allah, di waktu subuh dia ke masjid, selesai subuh dia keluar untuk mencari nafkahnya, zuhur azan dia ke masjid, selesai zuhur dia kembali lagi ke tempat kerjanya, asar begitu juga, maghrib begitu juga, isya begitu juga, fashhadu lahu bil iman. Saksikanlah bahwa hamba ini, pemuda ini, lelaki ini, orang ini adalah orang yang beriman. Ini Rasulullah yang menyebutkan di dalam hadis itu. Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Orang yang bertakwa, ciri-cirinya adalah mereka senantiasa menafkahkan hartanya. Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra. Allah sebutkan dalam surah Al-Imran, orang-orang yang bertakwa juga yang menafkahkan hartanya fis sarra, dalam keadaan senang, wad dharra, maupun dalam keadaan sempit, dalam keadaan susah. Yang kami dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah lanjutkan lagi ayat yang kedua, walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Dan orang-orang yang bertakwa adalah mereka yang beriman kepada apa yang telah Allah turunkan, kitab Allah Al-Quran, wa ma unzila min qablik, dan apa yang Allah turunkan kepada nabi-nabi sebelumnya. Ada Taurat, ada Zabur, ada Injil, yang terakhir merujuk kepada semua kitab Al-Quran. Allah sempurnakan agama ini di dalam Al-Quran, maka kita wajib mempercayainya. Wa bil akhirati hum yuqinun. Dan orang-orang yang bertakwa kepada Allah, bil akhirati hum yuqinun, kepada hari kiamat mereka benar-benar yakin, hakul yakin bahwa mereka pasti akan berjumpa dengan hari akhirat, akan berjumpa dengan yang namanya mahsyar, akan berjumpa dengan yang namanya mizan, berjumpa dengan namanya sirat, hisab, pasti akan kita jumpai. Namun hal yang pertama ketika kita tinggalkan dunia yang fana ini, apa yang pertama kita dapatkan? Alam barzakh, kuburan. Ini yang disebutkan bahwa gerbang perpisahan, gerbang utama akhirat dan gerbang terakhir dari dunia. Kita masuk alam barzakh. Jangan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala.
Teringat pada malam yang lalu, Imam Masjid mengatakan di atas mimbar ini, jadikanlah hari yang kita miliki hari ini adalah hari terakhir kita. Anggaplah demikian. Kenapa? Kadang-kadang pegah ketika ada nyoy itu malam. Tengok rumah budaya mantau dia tak berada. Mantau dia menghirup udara yang Allah titipkan. Masih ada nyawa di dalam jasad kita. Maka jadikanlah setiap hari ini hari terakhir bagi kita yang Allah berikan kepada kita. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tujuan Allah, harapan Allah, keinginan Allah kepada hamba-hamba yang beriman dengan menjalankan ibadah puasa ini menjadi hamba-hamba yang bertakwa. Allah fasilitasi, Allah rantai, Allah belenggu setan, Allah belenggu para pengganggu-pengganggu dari makhluk gaib tersebut. Allah bukakan pintu rahmat sebesar-besarnya. Allah tutup pintu neraka serapat-rapatnya. Ini adalah Allah fasilitasi pada bulan Ramadan yang mulia ini. Tinggal kita, apakah kita mau memanfaatkan momen dan fasilitas yang telah Allah berikan pada hari ini ataukah tidak. Jika kita memanfaatkan fasilitas, memanfaatkan waktu masa yang telah Allah berikan ini, maka kita menjadi hamba-hamba yang bertakwa. Dan apabila kita mengabaikan fasilitas yang telah Allah berikan ini kepada kita, maka sungguh kita menjadi hamba-hamba yang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum wa nafa'ani wa iyyakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.